Semuanya hadir? Hadir. Reno kemarin sakit ya, udah sehat? Udah sehat. Ya, baiklah anak-anak ibu semua. Sebelum kita mulai kegiatan, kita menyanyikan lagu wajib. Lagu apa? Garuda Pancasila. Ayo, siapa yang mau bantu ibu ke depan menyanyikan atau membimbing teman-temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, kalau kita menyanyikan lagu Pancasila, Garuda Pancasila, sebaiknya kita berdiri. Jadi dulu. Instruksi kepada komputer. Ya, kita memberikan perintah kepada komputer. Ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, mau ice breaking? Mau ice breaking? Tempo konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, kita ice breakingnya begini. Coba semuanya berdiri.
berpikir komputasional. Pernah dengar istilah berpikir komputasional? Pernah ya. Nah ini berpikir komputasional itu kita berpikir layaknya kita berpikir seperti komputer ya. Di bagian berpikir komputasional itu ada pilarnya atau pokoknya, yaitu tentang dekomposisi. Pernah dengar kata dekomposisi? Pernah. Di pelajaran apa? Apa sih? Di pelajaran apa? Matematika. Betul. Di dalam pelajaran matematika dekomposisi juga ada istilahnya. Apa kalau di dalam matematika dekomposisi ini? Menguraikan, ya, menguraikan atau memecahkan bilangan, ya kan? Kalau di pelajaran coding kita memecahkan masalah. Masalah itu apa? Bisa berupa pekerjaan, ya, bisa berupa kegiatan. Nah, jadi kita akan membahas tentang berpikir komputasional bagian dekomposisi. Nah, tujuan kita belajar ini untuk apa? Untuk apa tujuan kita belajar ini? Nah, coba lihat nih ya. Enak? Lapar? Lapar? Kan udah makan. Belum. Apa namanya itu, Nak? Goreng. Siapa yang pernah makan nasi goreng? Sering. Kalau masaknya siapa yang pernah? Pernah Dani. Adit pernah masak nasi goreng? Pernah. Juna nggak pernah masak nasi goreng? Pernah. Bagaimana caranya kamu membuat nasi goreng? Yang pertama apa Dani yang diperlukan dalam membuat nasi goreng? Nasi. Iya, siapkan bahannya. Bahannya apa aja? Ada nasi, apa lagi? Bawang merah, bawang putih, apa lagi? Kecap, saus, cabai. Kalau pakai telur, apa lagi? Kalau sudah disiapkan bahannya, masukin. Bulat-bulat itu, bawangnya bulat-bulat itu sudah masukin. Oh, diiris dulu bawangnya, bawang merah, bawang putihnya diiris. Kalau sudah diiris bahannya, masukkan. Ditumis bumbunya. Lihat tumis kan? Iya, ditumis pakai apa? Tumisnya. Pakai air. Pakai minyak, ditumis. Habis ditumis, bumbu-bumbunya masukkan apa? Pernah juga masukkan nasinya. Habis masukkan nasinya, tambahkan apanya ya? Penyedapnya. Terus diaduk ya. Habis itu kasih kecap, kasih saus. Habis itu iya, habis itu kalau sudah diaduk-aduk, sajikan. Nah, jadi masalah membuat nasi goreng tadi, kalau kita pecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, selesai buat nasi gorengnya? Selesai. Kalau kita pikirkan membuat nasi goreng, bagaimana ya cara membuat nasi goreng ini? Sulit nggak? Kalau misalkan dipikirkan aja, tapi kita nggak tahu apa langkah-langkahnya, sulit nggak? Sulit. Tapi ketika kita memecahnya menjadi bagian-bagian kecil, jadi membuat nasi goreng tadi menjadi mudah. Dan memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil itu dinamakan dengan dekomposisi. Nah, jadi tujuan kita belajar dekomposisi ini untuk apa? Anak-anak tahu apa itu pengertian dekomposisi. Kemudian mengidentifikasi masalah yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Contoh tadi nasi goreng dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian menerapkan dekomposisi dalam menyelesaikan aktivitas sehari-hari. Kemudian dapat menyusun langkah pemecahan masalah secara sistematis atau secara urut. Jadi urutannya tidak boleh terbolak-balik. Bisa nasi dulu dimasukkan baru ditumis bumbunya? Tidak, itu maksudnya. Jadi urutannya harus sistematis, harus urut. Nah, ini dia ya, 4 pilar dalam berpikir komputasional.
ada abstraksi, yang terakhir itu ada algoritma. Hari ini kita belajarnya di bagian dekomposisi saja dulu. Ya. Nah, ini nasi goreng tadi. Faktorial. Nah, dekomposisi artinya apa? Coba baca Dani. Proses membagi masalah yang rumit besar menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah diolah. Iya. Proses membagi masalah-masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil agar mudah dikelola. Ya. Nah, Ibu mempunyai contoh. Karena Ibu suruh membersihkan kelas. Ini kotor ini. Masalah nggak? Masalah, ya kan? Bagaimana caranya kita menyelesaikannya? Dengan membagi-bagi tugasnya. Ya, ada yang mengerjakan menyapu, ada yang mengepel, ada yang membuang sampah. Nah, itu kan dipecah. Masalah yang membersihkan kelas tadi menjadi bagian-bagian yang kecil, bagi-bagi tugasnya. Bersih kelas tadinya? Bersih. Nah, seperti itu. Ya, mengurai masalah yang besar tadi menjadi masalah-masalah yang kecil. Nah, ini tadi membuat nasi goreng, masalah besarnya. Kemudian dekomposisinya apa? Ini yang dibilang tadi ya, menyiapkan bahan, menulis bumbu, menggoreng telur, menumis, lalu mencampur semua bahan dan memasaknya. Nah, coba Ibu mempunyai video, coba tonton ya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Rara. Aku adalah siswa kelas 4 SD di SD Nusantara. Saat di sekolah, aku dan teman-temanku mendapatkan tugas dari ibu guru. Aku mendapatkan tugas seni rupa sebagai pekerjaan rumah. Tugasku adalah membuat kerajinan tempat pensil dari botol plastik bekas. Bagaimana ya cara mengerjakan tugas tersebut agar lebih mudah? Aha, aku mempunyai ide. Sebelum mengerjakan tugas tersebut, aku akan mengurai tugas. Apa itu mengurai tugas? Mengurai tugas adalah memecahkan tugas besar menjadi potongan-potongan tugas kecil. Sehingga dalam mengerjakan tugas seni rupa tersebut, aku bisa memecahkan tugas tersebut menjadi potongan-potongan tugas kecil. Kalian perhatikan potongan tugas-tugas berikut ini ya. Aku akan membagi tugas menjadi 2 pekerjaan. Pekerjaan yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Lalu aku mengurainya menjadi potongan tugas-tugas kecil. Seperti yang pertama, menyiapkan botol plastik bekas. Yang kedua, menyiapkan kertas berwarna. Yang ketiga, menyiapkan alat pemotong seperti gunting dan cutter. Yang keempat, menyiapkan perekat seperti selotip bermata 2. Yang kelima, menyiapkan spidol hitam. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan kardus. Lalu pekerjaan yang kedua aku bagi lagi menjadi beberapa tugas. Pekerjaan yang kedua yaitu membuat tempat pensil dari botol bekas. Tugas yang pertama yaitu potong botol bekas menjadi 2 dan gunakan botol bekas bagian bawah. Yang kedua, lapisi botol bekas dengan selotip bermata 2 untuk merekatkan botol dengan kertas. Tugas yang ketiga, tempelkan kertas menutupi seluruh sisi lengkung botol. Tugas yang keempat, menambahkan hiasan agar tempat pensil dari botol plastik bekas terlihat menarik. Tugas yang kelima, tempelkan tempat pensil yang sudah jadi di atas kardus yang sudah dilapisi dengan kertas berwarna. Nah, dengan menguraikan tugas besar menjadi tugas kecil, maka aku tidak akan kebingungan dalam mengerjakan tugas tersebut karena tugas tersebut menjadi lebih mudah dan ringan untuk dilakukan. Sudah lihat videonya? Apa masalah yang ada dalam video tadi?
Ya, Najwa. Membuat kerajinan dari botol bekas menjadi Iya, pintar. Membuat kerajinan dari botol bekas menjadi anak ibu di sini pernah disuruh membuat kerajinan? Pernah. Apa contohnya? Mobil-mobilan itu apa? Siapa yang buat? Mama. Wafis. Ya, Wafis yang membuat. Apa tadi mobil-mobilan? Ketika disuruh oleh Pak Riannya membuat mobil-mobilan, apa yang dikerjakan pertama? Menyiapkan bahan-bahannya. Habis itu menggunting. Iya, menggunting pola yang sudah disiapkan. Apa lagi? Menempelnya dengan lem. Terus udah jadi mobilnya, membuatnya, kemudian memberi warnanya, terus mobil-mobilnya sudah siap. Nah, tadi Pak Dianya mengasih masalah membuat mobil-mobilan, diselesaikan oleh Wafis dengan menguraikannya menjadi bagian-bagian yang kecil. Selesai mobil-mobilannya, Fis. Selesai. Nah, proses kamu memecah masalah yang besar tadi menjadi bagian-bagian yang kecil itu dinamakan apa? dekomposisi. Dekomposisi. Ya, ngantuk? Ya. Tepuk semangat. Tepuk Coca-Cola. Ingin? Enggak ya, panas ya. Udah ngantuk lagi kan? Nah, kita lanjutkan. Nah, manfaat dekomposisi ini yang pertama itu melatih kemampuan berpikir logis, berpikir sesuai kenyataan, jangan menghayal-hayal saja, menghalusinasi saja, itu maksudnya. Kemudian membantumu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Membantumu menjadi pemecah masalah yang lebih baik, dan yang terakhir meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Nah, itu dia manfaat kita belajar dekomposisi. Sampai sini ada pertanyaan mengenai dekomposisi? Sudah mengerti? Sudah paham? Sudah. Selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau dinamakan dengan LKPD. LKPD-nya ada di sini sama Ibu. Ada berapa LKPD-nya, Kak? 3. Berarti kita 13 dibagi 3 kelompok. Bagaimana cara membaginya, Bu? Bagaimana? Berarti ada yang anggotanya 5 orang, 4, 5 ya. Nah, caranya mau sendiri atau Ibu? Atau kita gunakan ini aja? Nah, ini namanya dari sedikit tadi. Ibu Mulyadi, Ibu Rizky Aditya, Arjuna P. Rupiah, Mbak Rina, Ayu Sintia Putri, Faiza Zakira, Dani, Zikra, Najwa, Quincy, Reno, Rizky Aditya Pratama, sama terakhir Wafis. Ada yang nggak sebut namanya? Udah semua? Nah, kita bagi menjadi berapa? 3. Kita bagi. Oh, tidak bisa.
PD-nya dikerjakan sama kelompoknya ya. Ya, ada namanya muncul. Kelompok 1. Coba baca siapa kelompok 1. Iya. Rizkia, Najwa, Farisa, Mulyadi. Kelompok 2. Rahama, Arjuna, RP, dan ini sama Isi. Kemudian kelompok ketiga siapa? Zika, Wizi, Reno, dan Wafi. Sudah jelas anggota kelompoknya? Sudah. Kita duduk secara berkelompok. Kelompok 1 maunya di mana? Tuh. Kelompok 2 tengah, kelompok 3 sini. Oke, duduk secara berkelompok. Anggota kelompoknya itu sudah duduk secara berkelompok. Kelompok 2 di tengah. Ayo bergerak. Badannya aja yang di bawah. Sama penanya, sama pensilnya.
Nah, di dalam LKPD itu ada bagian A. Nampak nak? Bagian A. Masalah besar kelompok kami adalah, nah masalah besarnya nanti ada di depan. Ya, ada berapa nampaknya di sana? 3. Ada berapa kelompok? 3. Nanti ketua kelas masing-masing maju ke depan memilih kotak nomor berapa. Nah, itu masalahnya. Ya. Kemudian di bagian B nampak? Urutkan langkah memecah masalah ini menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, nanti yang dapat nomor, misalkan dapat nomor 1, ibu punya amplop. Ini isinya masalah amplop ini. Ya, di dalam amplop ini ada masalah. Kamu selesaikanlah dengan menguraikannya menjadi bagian-bagian kecil. Nanti dipotong, ditempel di lembar LKPD-nya. Ya, digunting, ditempel di lembar LKPD-nya. Di bagian kedua langkah-langkahnya. Nah, di sini ada 5 langkah-langkah. Kemudian kamu urutkanlah mana langkah yang pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah kelima. Paham? Setelah itu buat refleksinya di bagian C. Apa keuntungan memecah masalah menjadi lebih kecil? Nah, itu nanti dijawab bersama anggota kelompoknya. Pertanyaan yang bagian C 1 dan 2. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, untuk memulai kegiatan membuka masalah yang ada di papan tulis, siapa yang mau ke depan duluan? Kelompok berapa? Bu, mau semua kita pimpa dulu di depan. Pimpa. Ayo. Berapa tadi? Oh, menang 1 aja. Kita dulu. Ini antara adanya siapa? Nah, Faiza pilih nomor berapa Faiza? Tekan Faiza. Wah, keluar. Apa masalahnya? Ini apa masalahnya? Oke. Dapat sama Faiza kelompok 1. Kemudian kelompok berapa lagi tadi yang ke depan? 3. Nomor berapa? Tekan papannya. Nomor berapa? Woi, bermain petak umpet. Bisa ini amplop masalahmu. Selesaikan ya. Terakhir ke depan. Ya kalau nggak dipencet, kan nggak keluar masalahnya. Ya, ini harus ditekan. Tuh, oh nggak bisa ulang lagi. Nggak bisa juga. Lagi. Tangannya bau. Ah, bisa. Bisa. Ini amplop masalahnya. Dah. Buka amplopnya. Nah, masing-masing di dalamnya ada langkah-langkah yang akan kamu uraikan dan urutkan, kemudian dipotong, ditempel di bagian B. Bagian A-nya yang mana? Itu masalahnya. Masalah. Kalau buku rem ini ada rem. Oke. Nah, coba kita mulai bekerja. Berapa menit maunya? 10. Baik. 30. 15.
Berapa? 5 menit 20. 5 menit bisa? Putih boleh. Ada putih. Lem ada, lem. Nanti pinjam aja ya. Yang itu di tetes nih. Foto. Lagi dibenengin enggak usah. Ini kerjanya? Lah, suwe. Ini kan masalahnya ini. Ini masalah. Tapi nah, bagian-bagian ini diurutkan sesuai langkah-langkah yang sudah. Itu kan aja. Gak apa-apa, nanti jadi apa ya? Ini paham tugasnya? Tidak ditulis ya? Ini kan masalahnya. Tadi di sini. Oke, lo bisa itu. Get terus. Itu masalahnya dipotong dulu. Apa sih? Urutkan ya.
Kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo. Semuanya tampil. Kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik-baik. Baik-baik. Benar. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerja. Ya. Masalahnya apa? Baca-baca. Masalahnya apa? Masalahnya membuat pizza. Kalau baca langkah-langkahnya apa yang dikerjakan pertama? Siapkan adonan pizza. Yang pertama menyiapkan adonan pizza. Yang kedua, Membentuk adonan menjadi bulat pipih. membentuk adonan menjadi bulat. Yang ketiga, Oleskan saus tomat di atas adonan. oleskan saus tomat. Yang keempat, Tambahkan topping keju dan saus. tambahkan topping. Yang kelima, Pembuat pizza dalam oven. karena pizza dalam oven. Nah, sudah mendengarkan? Sudah. Sesuai keurutan langkah-langkahnya. Yang pertama tadi bentuk adonan. Apa tadi? Siapkan adonan, kemudian bentuk bulatan, kemudian oleskan saus, kemudian oleskan toppingnya, kemudian yang terakhir panggang. Sesuai keurutannya? Sesuai. Jadi kelompok 2 sudah membuat dekomposisi masalah pizza dengan benar. Iya. Ya, ada tanggapan dari kelompok yang lain nggak? Atau sudah pas? Pas. Oke, terima kasih. Tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali ke tempat duduknya. Oke, kelompok 2 kita kasih jempol kanan, jempol kiri, good job. Coba jempol kanan, jempol kiri, good job. Oke, kelompok berapa lagi? 3. Oke. Bisa, saya presentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dengarkan. Apa ini kamu di kelompok 2? Baiklah, kamu dari kelompok 2. Kelompok 3 ingin presentasikan. Iya, masalahnya permainan kotak umpet. Apa langkah-langkahnya? Kalau bermain kotak umpet apa langkah-langkahnya? Kumpulkan teman. Yang pertama, yang kedua. Pilih siapa yang jaga. Yang ketiga. Semua pemain bersembunyi. Yang jaga mencari. Kemudian Yang ketemu jadi jaga selanjutnya. kamu jadi penjaga selanjutnya. Itu urutannya. Ada tanggapan nggak dari kelompok lain?
Jempol kanan, jempol kiri. Good job. Terus dari kelompok 1. Enggak apa-apa. Harus ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa masalahnya? Bagian sekolah. Kemudian diuraikan menjadi bagian kecil apa saja? Bangun tidur, matikan alarm. Ya itu yang kejadian pertama. Kemudian mandi dan bersiap-siap. Itu mandi. Ya. Lanjut. Pakai seragam sekolah. Terus sarapan pagi dan yang terakhir. Bagaimana data-data yang disusun oleh kelompok 1? Pas, mantap. Oke, terima kasih kelompok 1 tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat duduk. Kita beri good job. Jempol kanan, Jempol kiri. Good job. terus. Nah, bagaimana mengerjakan LKPD-nya susah? Ya. Ada. Nah, masalah yang ada itu, masalah besar tadi kita urai menjadi bagian kecil. Masalahnya kita selesaikan. Iya. Masalah yang sulit tadi bisa kita selesaikan dengan mudah. Ada pertanyaan sampai sini, Nak? Tidak. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Tentang apa? Komposisi. Iya, dekomposisi. Dekomposisi itu artinya apa tadi? Menyelesaikan masalah, mengurai masalah, ya, menjadi masalah-masalah yang kecil supaya mudah diselesaikan. Nah, ini kesimpulan kita ya. Kapan kita bisa menggunakannya? Menggunakan dekomposisi ini kapan? Setiap saat kalau ada masalah besar kita selesaikan dengan cara dekomposisi, mengurai masalah besar menjadi masalah yang kecil. Ini ya kata-katanya. Setiap masalah besar akan terasa ringan jika kita bisa memecahkannya dengan cerdas. Ya, paham? Jadi apapun masalah yang kamu hadapi nanti selesaikanlah dengan cerdas. Maksudnya kita selesaikan dengan menguraikannya menjadi bagian-bagian yang kecil. Paham? Paham, Nak? Ada pertanyaan? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang. Bagaimananya yang senang? Semuanya. Kok SBK-nya senang? Mau SBK lagi? Nggak usah SBK cepat ya. Oke, kita SBK kita. Ini SBK-nya namanya sebenarnya Simon Says. Apa itu Simon Says? Says itu apa? Berkata. Simon berkata.
berkata. Ibu berkata pegang bahu. Ibu berkata pegang hidung. Pegang telinga. Ayo, nggak fokus. Cuma beberapa yang fokus. Cuma Najwa. Itu siapa namanya, Rizky? Zizi. Coba kita ulangi. Ibu berkata pegang mata. Ibu berkata pegang kepala. Ibu berkata pegang mulut. Pegang hidung. Oke, masih ada yang belum fokus. Kenapa, Rizky? Karena tidak ada kata ibu berkata. Ayo. Jadi, kalau permainan Simon P itu, kalau ada kata berkata baru pegang. Ibu berkata pegang telinga. Ibu berkata pegang mulut. Ibu berkata pegang perut. Pegang kepala. Ayo, satu fokus lagi. Oke, tepuk tangan untuk cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan atau sangat menyenangkan? Ya, sangat menyenangkan. Baiklah, Anak Ibu, pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan hari ini dapat terserap dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah kita bareng doa. Ya, pimpin. Siapa lagi yang memimpin? Doa dimulai. Kemudian pulangnya